Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kembali lagi bersama dengan program Morning Call GPIB. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-32 sampai dengan yang ke-34. Tetapi sebelum kita membaca untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Dari lubuk hati kami yang terdalam, betapa kami mengucap syukur ketika perlindungan Tuhan sungguh nyata atas kami, sehingga sebagai anak-anak Tuhan kami boleh memasuki kembali hari yang baru, mengawali segala sesuatunya dalam aktivitas kegiatan di akhir pekan ini. Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan agar terang ilahi-Mu sungguh nyata menuntun dan menolong setiap aktivitas kegiatan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itulah kami menyerahkan dari awal, pertengahan sampai akhir pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam pimpinan dan pertolongan-Mu, dalam Yesus firman Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan dari Kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 32 sampai 34 menyatakan, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yesus bersabda, yang pasti berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tentunya bagi setiap kita sungguh sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus berani mengakui bahwa kasih setia Yesus itu begitu dahsyat dan selalu ajaib dalam hidup dan
kehidupan kita. Itu buktinya kita masih diberi waktu seperti saat ini memasuki hari yang baru untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, untuk dapat melihat kehadiran Tuhan yang selalu ada dalam hidup dan kehidupan kita. Dan tema ataupun topik dari kisah kepala penjara di Filipi ini diambil dari ayatnya yang ke-34b, di mana tema yang diberikan dari ayat itu adalah bahwa seisi rumah percaya kepada Allah. Dan tentunya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini bercermin dari pengalaman rohani kepala penjara di Filipi, di mana kita melihat bahwa dalam kisah ini kita mendapati bahwa kepala Filipi itu yang percaya kepada Yesus, sesungguhnya dia tidak melihat secara langsung Tuhan Yesus, tetapi ia boleh melihat dan menjadi percaya karena mujizatnya yang nyata di hadapannya. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, bagaimana ia melihat pintu-pintu penjara yang dijaganya itu terbuka. Bagaimana ia juga melihat bukti nyata di hadapannya bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya itu baginya sebagai jalan pertobatan untuk dia dapat percaya, untuk dia kemudian juga dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Disinilah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana melalui peristiwa pengalaman yang nyata di dalam kehidupan kepala penjara Filipi itu, kita dapat belajar ada beberapa hal yang perlu kita pelajari untuk kehidupan kita di masa kini. Yang pertama, kita belajar dari pemberitaan ataupun perikop bacaan kita ini bahwa yang pertama, seorang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, atau dengan kata lain orang yang menjadi pengikut Kristus, maka orang Kristen itu tidak cukup berhenti atau tidak cukup hanya fokus pada kehidupan berimannya sendiri. Sebab sejak saat ia mengambil keputusan untuk percaya bahwa keselamatan dalam kehidupannya ada pada Yesus, maka sejak saat itu juga dia terikat dalam satu persekutuan dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus secara menyeluruh. Dengan kata lain, bahwa sejak kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, maka kita juga berada dalam satu persekutuan yang harus melibatkan diri dalam hubungan yang mesra, layaknya sebagaimana hubungan kekeluargaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita melihat bahwa orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus perlu terus-menerus dalam kehidupannya memahami pokok-pokok iman Kristen melalui pengajaran yang diperoleh dari pemberitaan firman Tuhan. Karena memang hanya dengan kesetiaan kita untuk mendengar dan memahami firman Tuhan itulah, maka sebagai orang Kristen kita akan dapat bertumbuh dalam kedewasaan iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus yang adalah anak Allah. Ini begitu penting Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, karena memang menjadi orang Kristen itu adalah menjadi orang yang betul-betul berubah, orang yang betul-betul dibaharui, orang yang betul-betul harus bersaksi tentang siapa Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa dunia dan manusia di dalamnya. Dan itu berarti memanggil kita, mengingatkan kepada kita ada panggilan untuk bersaksi, untuk meneruskan karya keselamatan Allah dengan memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Sebagai contoh,
ketika kita mau bersaksi, ketika kita mau mengajak orang, bagaimana mungkin kita bisa meminta seseorang untuk mengasihi musuhnya di dalam kehidupan apabila orang itu belum sepenuhnya mengerti ya dan memahami tentang keagungan kasih Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus yang juga mati untuk dia. Yang ketiga, orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Kristus dalam kehidupannya, ia harus senantiasa dapat menunjukkan kesetiaannya dalam hubungannya yang intim dengan Tuhan. Selalu berdoa, selalu beribadah, selalu bersekutu dengan Tuhan sebagai bukti bahwa hidupnya adalah hidup dari dan di dalam persekutuan keluarga besar Allah. Bukankah itu yang juga selalu nyata dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Sebagai orang Kristen, kita bukan orang Kristen yang pasif, tetapi sebagai orang Kristen yang betul-betul punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang keempat, ia juga akan selalu terlibat dalam tindakan kasih, kemanusiaan yang nyata di dalam kehidupannya, memiliki kepekaan dalam relasinya bersama dengan sesama. Sebab setiap orang yang punya hubungan yang selaras dengan Tuhan, maka akan nyata dalam kehadirannya yang memiliki kepekaan, yang memiliki kepedulian terhadap dunia sekitarnya, yang dimulai tentu dari rumahnya sendiri. Inilah yang juga kita lihat nampak di dalam kehidupan umat Tuhan di Filipi. Sebagai contoh tentunya kepala penjara di Filipi. Dan akhirnya melalui perikop bacaan ini yang sungguh sangat indah nyata di dalam ayatnya yang ke-34b, di mana dikatakan di situ, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Wow, dia dan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Allah, itu yang membuat hatinya sangat bergembira. Dan ini tentunya Bapak Ibu menjadi satu kesaksian yang agung sekali bagi kita pada saat ini ketika kita memperhatikan perikop bacaan kita, bahwa orang yang percaya kepada Kristus itu bukan saja dalam kehidupannya dia sangat berterima kasih atas keselamatan yang dianugerahkan dalam kehidupannya, tetapi ia juga dipenuhi oleh kegembiraan yang luar biasa, yaitu bukan hanya karena ia merasa sudah diselamatkan oleh Kristus, tetapi bahwa seisi rumahnya percaya kepada Allah. Oleh karena itu marilah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita memasuki akhir pekan ini, kita juga mau memulai segala sesuatu karena berkat Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, dengan mengawalinya bukan saja dengan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan ini sungguh mendatangkan kekuatan kuasa Roh Kudus yang tetap menyertai seluruh aktivitas kegiatan kita, sehingga di dalamnya bukan saja kita yang akan bersyukur merasakan kehadiran Tuhan, tetapi dalam kehadiran kita karena tuntunannya akan juga dapat membawa orang lain merasakan sukacita sorgawi dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh ada seperti kami ada pada saat ini. Terlebih ketika kami boleh membaca, mendengar, dan berada di sekitar firman Tuhan. Kami percaya tuntunan Tuhan menerangi seluruh eksistensi keberadaan kami, mulai dari akal budi kami, tetapi juga hati dan seluruh aktivitas kegiatan yang akan kami lakukan. Kami selalu percaya
kehadiran Tuhan akan mendatangkan kebaikan yang berlimpah dalam kehidupan kami, sehingga seluruh pekerjaan yang mau kami lakukan, baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan, selalu nyata. Ada campur tangan, ada pertolongan, ada perlindungan Tuhan atas kami. Terlebih ketika kami sebagai umat Tuhan yang pada saat ini juga masih berada di situasi pandemi COVID-19. Kami Tuhan tuntun melalui program pemerintah, tetapi juga melalui hikmat, melalui pengetahuan, melalui pengalaman yang kami rasakan untuk dengan sungguh, dengan penuh ketaatan, dengan penuh tanggung jawab melakukan segala program pemerintah, dalam arti melakukan prokes kesehatan untuk dapat membuat kami yang diberkati dengan kekuatan dan kesehatan juga dapat menolong dunia sekitar kami, orang-orang di sekitar kami juga untuk dapat merasakan berkat yang sama dan dapat bekerja sama dengan kami di dalam melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup dan kehidupan ini. Begitu juga dalam pengabdian dan pelayanan kami, bukan saja di dalam rumah tangga kami masing-masing, tetapi juga ketika kami juga keluar dari rumah untuk dapat melakukan aktivitas bersama dengan masyarakat di sekitar kami, bahkan terlebih juga di dalam pelayanan gereja Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan jugalah akan nyata lewat kasih Tuhan yang menjadi mata rantai dalam relasi kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dengan penuh ketulusan dan dengan penuh tanggung jawab semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu kami tetap berdoa dan berserah untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, para pemimpin di dalamnya, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Biarlah topangan Tuhan juga sungguh nyata dalam seluruh tanggung jawab yang dilakukan untuk dapat membuat seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati kesejahteraan dan berkat ilahi-Mu dalam seluruh aktivitas kegiatan hari ini dan seterusnya. Karena itu biarlah lawatan Tuhan juga boleh nyata di dalam kehidupan saudara-saudara kami di tengah-tengah berbagai pergumulan dan perjuangan hidup. Apalagi kalau mereka adalah para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ibu-ibu janda, anak yatim dan piatu, kami percaya bahwa melalui gereja Tuhan mereka juga dapat menjadi alat yang bermakna dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga memohon kepada Tuhan agar lawatan Tuhan juga boleh nyata untuk menjamah, untuk memberkati segala upaya yang dilakukan secara pribadi maupun keluarga untuk saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh mereka, baik yang berada di rumah-rumah maupun di rumah sakit, agar penghayatan mereka akan kehadiran Tuhan yang memberikan kepulihan dalam kehidupan mereka, iman mereka dikuatkan, syukur tetap naik kepada Tuhan dalam hari-hari kehidupan mereka, sekalipun dalam kelemahan tubuh, tetapi iman mereka boleh dikuatkan dan boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kami berserah untuk kehidupan anak-anak kami dari yang masih kecil, kanak-kanak ataupun yang sudah dewasa di dalam berbagai aktivitas kegiatan mereka, baik dalam studi, dalam pergaulan, dalam upaya mencari pekerjaan maupun di dalam pekerjaan mereka. Bersertalah dengan mereka, karena penyertaan-Mu lah yang selalu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup dan kehidupan kami semua. Karena itu di atas segala sesuatu, memasuki hari ini dalam berbagai aktivitas kegiatan kami berserah kepadamu, karena dalam penyerahan yang sungguh, maka kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami akan selalu mendatangkan kebaikan adanya.
Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Terima kasih.